Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dea Pramesti dengan NPM 2341006 dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan judul Pemodelan Epidemiologi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 menggunakan SER model. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Nah, di sini menjelaskan pertama kali muncul pada akhir 2019 menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk memahami bagaimana pola penyebarannya diperlukan pendekatan ilmiah, salah satunya dengan menggunakan model epidemiologi matematika seperti SER yang membagi populasi menjadi kelompok rentan, terinfeksi, dan sembuh. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana sih virus menyebar dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya untuk setelah pembahasan, ada tujuan dan manfaat dari saya membahas topik ini. Nah, penelitian ini untuk menganalisis penyebaran COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan model SER. Melalui pemodelan ini, dilakukan simulasi terhadap jumlah penduduk yang rentan, terinfeksi, dan sembuh berdasarkan data bulanan dari jurnal nasional serta diukur efisiensi komputasi model melalui waktu eksekusi. Nah, manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman sederhana mengenai dinamika penyebaran menular berbasis data nyata. Model ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran mahasiswa dalam memahami epidemiologi secara kuantitatif, serta menjadi dasar awal bagi pengembangan model lanjutan yang lebih kompleks di masa depan. Nah, dataset yang saya gunakan yaitu pemodelan ini berasal dari jurnal ilmiah nasional berjudul Gambaran Epidemiologi Deskriptif COVID-19 di Indonesia tahun 2020 yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Data tersebut mencakup jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal akibat COVID-19 pada periode Juli hingga Desember 2020. Untuk keperluan simulasi SER, data diolah menjadi 3 komponen utama, yaitu jumlah individu yang terinfeksi, jumlah yang sembuh atau meninggal sebagai populasi pulih, dan jumlah populasi rentan. Yang dihitungkan berdasarkan asumsi populasi total sebesar 100.000 orang. Data ini selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk menggunakan interpretasi pola penyebaran penyakit. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa dataset yang saya gunakan dalam pembahasan kali ini. Di dalam jurnal tersebut dicantumkan juga ada tabel distribusi penyebaran COVID-19, ada bulannya, ada positif, persentase, sembuh, persentase, dan meninggal. Terus juga ada distribusi penyebaran COVID yang Indonesia membahas tentang total pasien sembuh dan juga presentasinya, dan selanjutnya ada penyebaran meninggal akibat COVID-19 di Indonesia. Di situ dicantumkan ada bulannya, jumlah kasus meninggalnya ada berapa. Nah, metode penelitian yang saya gunakan pakai model SER, yaitu salah satu model matematika paling dasar dalam epidemiologi yang digunakan untuk mengembangkan penyebaran penyakit. Model ini juga membagi populasi menjadi 3 kompartemen, yaitu susceptible dan populasi yang rentan tertular, infected atau populasi yang sedang terinfeksi, dan recovered atau populasi yang sudah sembuh atau meninggal. Perpindahan antara kompartemen terjadi sering waktu dan dipengaruhi oleh parameter tertentu seperti laju penularan dan laju kesembuhan. Dalam tugas ini, nilai S, I, dan R diperoleh dari data sekunder berupa jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal. Karena data yang digunakan tidak bersifat harian melainkan bulanan, pembedalan ini dilakukan dengan menghitung nilai S, I, dan R untuk setiap bulan secara diskrit tanpa menggunakan rumus diferensial. Pendekatan ini tetap mampu memberikan gambaran dinamika penyebaran COVID-19 secara sederhana namun informatif. Di sini implementasinya saya menggunakan Colab, tidak memakai VSCode. Sudah tercantum jelas pada gambar. Ada bulannya, ada positif berapanya, ada sembuhnya untuk berapa, dan meninggal ada berapanya. Dan datanya saya diambil dari jurnal yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini outputnya bisa terlihat langsung di Google Colabs. Grafiknya berapa aja yang S, I, dan R. Bisa dilihat kalau misalnya yang biru susceptible, yang kuning itu infeksi, dan yang hijau tuh recovered. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pemodelan pendekatan SER berhasil menggambarkan dinamika penyebaran COVID-19 di Indonesia selama periode Juli hingga Desember 2020. Data dari jurnal nasional yang digunakan berhasil dikonversi menjadi input model matematika yang sederhana namun informatif.
Model ini menunjukkan bahwa simulasi berbasis data aktual dapat memberikan wawasan epidemiologis yang berguna dalam proses pembelajaran. Selain itu, visualisasi model mempermudah analisis tren dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan model yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Mungkin sekian saja presentasi yang saya bisa lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau materi yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.